resmi ketemu dengan Pak Prabowo. Ya. Dalam rangkaian kami keliling untuk silaturahmi. Teritorial wilayah 1 Sumatera, di beliau komandan kita di Sumatera yang membawahi 10 Lanjut, kita minta dan Ketua DPW Gelora Sumatera Barat dan Bapak Ketua Bantar Partai Gelora untuk ke depan berfoto bersama. Sekalian. Ada mahasiswa aja kita. Sip. Dah. Pak Indra, yang saya dengar juga banyak sukses story-nya. Jadi juga saya lihat usia cocok nanti setelah Pak Nasrul Habib jadi gubernur, Pak Indra nanti jadi gubernur lagi. Kasih tetap harus kita jalankan. Demikian juga Pak Andre, sebenarnya kami ini datang dari sekolah yang sama, ya. School of Thought yang sama. Jadi, dulu waktu zaman reformasi itu Andre itu disalahpahami oleh orang karena terlalu luas pergaulannya. Memang kalangan anak-anak tarbiyah itu pergaulan luas itu dianggap kurang baik. Padahal saya juga luas pergaulan saya, cuman karena saya laporannya jalan terus, gitu, dianggap orang dalam. Gitu. Andre dan cara dia berpolitik, saya suka WA dia kalau saya lihat tensinya agak tinggi gitu. Bos, hati-hati bos. Tapi dia tabrak terus karena dia yakin dengan yang dia katakan, yang dia lakukan, dan dia berani untuk itu. Ya. Cuman berharap dalam politik tidak ada gangguan itu mustahil. Politik itu tempat orang bertarung. Kadang-kadang pertarungannya kurang beradab. Tapi itulah politik. Memang politik itu tempat orang-orang yang mentalnya kuat. Jadi ya, Pak Andre terima kasih tadi sambutannya dan welcome-nya. Nanti saya akan ada cerita khusus tentang hubungan antara Gelora dengan Pak Prabowo. Pak Yasin, ya, terima kasih tadi sambutan yang cocok Pak, low profile ya, karena kita partai baru. Nggak boleh terlalu galak kalau dia. Kalau dia sudah banyak asetnya Pak. Hanya pulang kampung ngurusin orang tua saya karena ibu saya baru saja ditinggalkan oleh abah saya. Jadi saya paling pulang ke Sumbawa, tidak ke daerah lain. Ya, banyak sekali undangan Pak Andre, baru boleh memeluk anak gitu. Jadi saya agak berat di keluar kota. Makanya provinsi pertama yang saya kunjungi selama COVID ini, selain pulang kampung, yaitulah Sumatera Barat. Karena ada sesuatu yang besar di sini yang harus kita rakit, yaitu ikhtiar untuk mempersatukan kebaikan yang tadi Pak Yasin katakan. Ini bisa menjadi titik berangkat yang baik, karena ini saya lihat keadaan dan sumber dayanya sangat lengkap, sangat mencukupi. Mudah-mudahan ini menjadi titik berangkat yang baik untuk menunjukkan bahwa kita tidak saja bisa memenangkan pilkada di Sumatera Barat, tetapi memenangkan kembali hati Sumatera. Saya berdiskusi dengan banyak teman, termasuk kawan intelektual saya sejak kuliah. Coba lihat Fadli, saya bilang. Saya coba lihat Fadli. Di mana Pak Prabowo menang di pemilu yang lalu? Itu kan di daerah-daerah bekas negara federasi. Bersekolah belajar Islam di Timur Tengah. Reformasi Sumatera Barat misalnya oleh 3 haji itu. Haji Piobang, Haji Sumanik, Haji Miskin, Haji Miskin oleh arus Barat, dan Islam oleh arus Sumatera.
Itu sebabnya kalau kita lihat Pancasila itu sempurna, sebuah anyaman yang di dalamnya ada unsur nasionalisme dan ada unsur Islam. Dan di mana itu dibuat? Di sini. Selanjutnya saya dengan Pak NA sudah lama sekali suka ngobrol setiap saya datang, bahkan saya pernah datang khusus sekali ke sini, dijamu sama beliau, makan banyak kita waktu itu Pak ya. Dan sekarang saya ketemu Pak Indra juga, dan karena beliau berdua sudah ditetapkan oleh Pak Prabowo sebagai pasangan bagi Sumatera Barat, saya mengajak seluruh warga Sumatera Barat untuk untuk mendukung beliau berdua. Apalagi beliau juga seharusnya setelah Pak Irwan berhenti, beliaulah seharusnya yang melanjutkan, karena paling tidak mitigasi dari persoalannya itu bisa diteruskan begitu. Nanti kalau orang lain nanti spekulasinya tinggi ya. Apalagi karena beliau dua-duanya adalah mantan pejabat daerah yang sukses dan pemimpin daerah tingkat 2 yang sukses. Jadi saya kira dengan beliau mudah-mudahan, tadi saya juga sudah titip pesan, saya ingin sekali di masa yang akan datang kepeloporan Sumatera Barat seperti di masa dahulu sebelum kemerdekaan sampai kemudian di detik-detik kemerdekaan kita itu diperkuat kembali, sehingga Sumatera Barat tidak saja menjadi poros Indonesia, dia bisa menjadi poros dunia. Ya, tempat orang belajar pendidikan modern, ya, bahkan juga belajar Islam itu dulu dari sini harusnya. Ya, termasuk juga belajar seni budaya, belajar bahasa. Ya, tokoh-tokoh Sumatera Barat adalah tokoh-tokoh yang terkenal, ulama yang terkenal kita nomor 1 masih Sumatera Barat ya. Buya Hamka mewariskan pikiran-pikiran modern tentang keindonesiaan kita yang hari ini juga cara berpikirnya maju dan modern. Jadi ada banyak sekali mimpi tentang Sumatera Barat, dan saya sudah titipkan kepada Pak Nasrul Abid dengan Pak Indra, mudah-mudahan atas dukungan dari Partai Gerindra ya bersama Partai Gelora nanti bisa bareng-bareng kita menangkan beliau berdua pada tanggal 9 Desember 2020, mudah-mudahan itu. Dan kita minta doa dari masyarakat Sumatera Barat agar bagi kebaikan tanah dan darat kita, tanah air kita, mudah-mudahan beliau berdua bisa didukung dan dimenangkan. Itu pesan saya. Alasan dari Gelora sendiri untuk memberikan dukungan terhadap pasangan ini apa nih Pak? Iya, terlalu banyak alasannya. Ya, story-nya, ya kan, sukses story-nya, ya, keterikatan hati kita selama ini. Kami dengan Pak Prabowo juga punya ikatan khusus. Tadi saya ceritakan antara dua ketua umum ini hubungannya sangat baik. Bahkan saya tadi membocorkan satu hal yang dapat didiskusikan lebih jauh begitu. Pak Prabowo sebenarnya pernah menginginkan agar Pak Anies yang menjadi wakil dia pada waktu itu ketika PKS menyebut nama Pak Anies, tapi kan di tengah jalan beliau dipotong. Ya sudahlah, itu masa lalu, tapi itu menunjukkan betapa dekatnya hubungan antara dua ketum ini gitu loh. Nah, hubungan ini kami tetap terus jaga, dan mudah-mudahan Sumatera Barat ini bisa menjadi momentum untuk memenangkan koalisi dari dua partai ini, dan khususnya karena kedekatan antara dua ketua umum kita ini, termasuk saya dengan Pak Prabowo juga. Gini, kita percaya bahwa formasi elit penting. Itu sebabnya saya juga mengajak kepada calon kita ini, bentuklah formasi elit. Harusnya Sumatera Barat tidak terlalu sulit bersatu untuk mendukung beliau berdua. Karena itulah juga kepada kader Gelora kami mengutamakan pikiran untuk formasi elit, mengajak semua untuk terlibat dan bergabung gitu. Strukturnya sudah lengkap, sebagaimana juga di tingkat nasional, kami provinsinya sudah 100%, kabupatennya 98%, Sumatera Barat juga demikian, tadi kabupatennya juga 100%, kecamatannya sudah lebih dari 70%. Jadi soal itu berjalan terus, tapi yang paling penting adalah formasi elit dan penciptaan massa. Saya kira nggak akan sulit karena beliau sudah
keliling Sumatera Barat selama ini, selama 5 tahun mendampingi Pak Irwan. Mudah-mudahan tidak terlalu sulit untuk mengajak masyarakat Sumatera Barat bersatu mendukung beliau berdua. Saya kira itu. Tanggapan abang terkait Pak NA sendiri seperti apa? Beliau orang yang dibutuhkan oleh Sumatera Barat hari ini, ya, tokoh yang teduh, tenang, bisa mengumpulkan semua orang. Sumatera Barat itu kata kuncinya satu aja, begitu kita bersatu, banyak yang bisa kita kerjakan. Dan beliau figur pemersatu, karena beliau orang tengah, yang selama ini juga dipersepsikan oleh masyarakat sebagai orang tengah. Apalagi dia dengan sejarahnya punya kapasitas, ya kan, leadership yang insya Allah akan menjalankan roda pemerintahan ini supaya makin efektif di masa yang depan. Dan yang saya mau katakan satu lagi adalah faktor Andre. Andre penting karena dia menunjukkan dia berperan di Jakarta. Pemerintah daerah dalam sistem kita sekarang tanpa dukungan politisi pusat itu berat juga. Dan Andre menjamin itu karena kita udah tunjukin. Hari ini aja dia saya lihat menggerakkan dukungan bagi daerah yang luar biasa. Jadi partnership antara beliau dengan Pak Andre, dan Pak Andre tentu banyak kawannya di sana sebab beliau bukan orang yang diam di sana, ya, orang yang kelihatan bergerak. Maka support kepada Sumatera Barat juga akan semakin baik, ya. Apalagi kan Pak Prabowo juga merupakan bagian dari pemerintahan, mudah-mudahan bisa mendukung. Pak Fahri, ada rencana